Ni hao, ya kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi jelek banget. Jadi di video kali ini tuh aku bakalan ngebahas tentang pertanyaan besar yang pasti ada di pikiran kalian. Gimana sih caranya dapetin uang? Secara kan beasiswa ini kan nggak full funded. Nah, terus gimana caranya bayar tuition? Gimana caranya hidup? Gimana caranya bayar ini itu? Dan bagaimana mungkin kalian pengen ngirimin ke orang tua di Indonesia kan? Jadi ini bakal menjawab pertanyaan kalian. Stay tune. Jadi pertama tuh setelah datang ke sini, sumber dana paling penting yang aku dapatkan tuh adalah dari orang tua. Jadi emang sangu. Jadi uang dari Indonesia ya. Jadi kalian tuh nukerin lah banyak-banyak itu uang di Indonesia ya. Jangan disimpan di ATM, maksudnya kayak pasti nanti daripada kalian narik lagi kan. Di sini tuh repot. Bukan repot sih. Kayak ada aja fee-nya mahal. Fee-nya tuh kalau kalian narik tuh 50.000 100 NT 50.000 kan lumayan 50.000. Jadi ya lebih baik punya banyak cash gitu. Tapi jangan kaget ya, dulu tuh dimarahin sama mamahku tuh aku gara-gara uangnya kan kalau di sini paling besar 1.000 ya, 1.000 NT kayak ini nih, 1.000 NT ini tuh 500.000 guys, dipegang tuh kayak mamaku parno gitu. Jadi gitu aja. Jadi kalian tuh ya lebih gampang nukerin uang Indo kalian tuh di Indonesia aja. Uang Indo ke Taiwan tuh di Indonesia aja, karena di sini tuh ada fee-nya gitu. Fee-nya tuh 50.000 kan, mendingan di Indonesia kan kalian bisa dapat lebih banyak. Lumayan 100 NT gue bisa buat jajan boba satu minggu sekali, bisa dapat 3 boba. Kalau di sini kan lumayan. Terus sumber dana yang lain itu dapat dana dari pemerintah Indonesia. Dulu Kemenristek Dikti itu ngasih aku 12.500.000 rupiah. Tapi itu nggak langsung dapat guys. Jadi itu tuh harus nunggu dulu berapa bulan gitu baru cair uangnya. Tuh langsung masuk ke ATM Indo aku. Tapi uangnya tuh aku kirimin balik ke mamahku karena aku mau ganti uang yang dia keluarin buat bayar tiket, kayak bayar visa dan lain-lain. Jadi aku kirim balik berapa 6 sampai 7 juta aku kirim balik ke Indo. Jadi aku mempergunakan sisanya itu. Terus uang yang sumber dana lain itu waktu itu aku CSU, Changsha University itu nge-provide 2+I ini tuh per bulan tuh dikasih 5.000 rupiah, 5.000 NTD, bukan rupiah, murah amat, nggak bisa itu guys. Nah 5.000 NTD 5 bulan pertama tuh, jadi lumayan banget, 2,5 juta tiap bulan. Terus ya bisa hura-hura ke Yeshe alias naik market tiap minggu. Ya emang banyak hura-hura sih. Tapi ya kalau misalnya orangnya itu rajin menabung ya udah ditabung buat tuition nanti. Jadi ada juga yang kayak uang yang 12,5 jutanya itu buat ditabung, buat ya nyicil nabung tuition. Ada yang dikirim ke Indo, ada yang buat ada yang hura-hura kayak saya gini, yang ya macam-macam. Terus kebanyakan mereka waktu 12,5 juta itu pada beli sepeda. Jadi pada punya sepeda tuh uangnya dari situ guys, belinya dari situ, dari uang dikti itu pada punya sepeda tuh jadinya. Lanjut terus kan aku sampai di sini tuh dulu tuh November 2019. Jadi tuh for your information aja ya Yorobun, di sini tuh kuliahnya cuma 4 bulan guys. Jadi
sekitar Januari tuh aku udah mulai libur winter, Januari belasan lah. Itu tuh jadi CS ku sendiri ya, jadi mungkin pihak kampus kalian tuh bakal ngebantu kalian buat nyiapin yang namanya ARC. ARC itu izin tinggal di sini. Setelah kalian punya ARC, kalian bakalan punya working permit di sini. Kalian kalau mau kerja part time tuh harus punya working permit. Kalau kalian kerja nggak punya working permit, aku bisa laporin kalian, terus nanti aku dapat uang. Asik itu ya, denda pastinya kalau misalnya kalian nggak punya working permit. Pemerintah Taiwan tuh emang ketat dengan penundaan itu, tapi kalau kalian nggak ketahuan ya boleh. Terus ada juga temanku yang awal-awal tuh ya sambil nyambi kerja di warung Indo gitu-gitulah. Tapi kalau di warung Indo ketemunya nggak bakal full kalian 160, jadi minimum di sini part time itu 160 NT per jam. Jadi 80.000 guys per jam. Apapun kerjaannya. Enggak sih. Kadang kalau misalnya kerja di restoran kayak lebih dikit tapi dapat makan. Ya kayak gitu-gitu. Terus tuh jadi kayak mau liburan winter gitu kan, mendekati libur winter tuh kayak kampusku tuh kayak mengadakan matchmaking gitu kan. Mengadakan matchmaking untuk wawancara dengan perusahaan-perusahaan terkait buat magang. Bukan magang, belum magang part time. Waktu itu kan semester 1 liburan winter. Dah, aku gak dapet part time waktu itu. Aku dan beberapa teman-temanku tuh gak dapet karena ya di video sebelumnya aku juga udah cerita kan kalau emang cari kerja di bidang sipil kan emang memerlukan tingkat Cina yang bagus dan yang bla 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 itu, dan kesempatannya dikit. Jadi dan yang emang dikit doang yang keterima, jadi udahlah. Nanti juga mereka pasti kayak nyariin lagi gitu. Dah, ya aku ya hura-hura aja tuh liburan winter, yang namanya liburan winter panjang lagi kan. Dah, aku liburan winter ya pergi kemana gitu sama teman-temanku yang emang juga gak dapat part time kan. Terus suatu hari tuh lagi nongkrong di kan yang di tempat masak kan. Terus dapet kayak job itu kan, jadi fuuseng namanya. Fuuseng tuh bahasa Cinanya tuh dari pelayan, jadi ya dia ada di kayak resto hotel gitu kan, kerja dari ada yang shift pagi ada yang shift malam, pulangnya malam gitu, tapi ya bareng-bareng ya nggak apa-apa gitu. Jadinya bukan 160 sih, tapi dapat makan 140 apa berapa gitu, lumayan lah daripada pengangguran terus tiduran di kasur-kasur aja kan. Jadi ya lumayan gitu. Terus berapa kali gitu aku dapet jadwal, lumayan guys. Coba hitung 100, misal hitung aja 140 dikali mungkin aku kerjanya 8 jam atau 5 jam sehari, dapetnya berapa tuh? 80 kali 5 10 kali 5 400.000 guys, kan lumayan sehari guys. Berapa kali dapat jadwal itu kan, belum nanti kalau misalnya aku dapat double jadwal sehari gitu kan. Terus udah nih waktu itu kan terus covid mulai masuk, mereka tuh udah mau Chinese New Year. Terus tuh pas jadwal Chinese New Year tuh emang di sini kebijakannya tuh bakalan dikali 2 gaji kalian. Jadi kalau Chinese New Year tuh misalnya kalian 160 per jam, ya kalian per jam tuh 320 kalau Chinese New Year. Jadi pas Chinese New Year tuh jadwalnya udah di booking sama pekerja-pekerja yang udah lama stay di situ kan. Jadi ya udah mendekati Chinese New Year ya udah ya hura-hura lagi jalan-jalan kemana gitu kan. Terus dapat rezeki lagi nih aku, temanku tuh minta digantiin, temanku dari SMP SMA tuh kan juga di sini beda program, tapi minta digantiin. Dia tuh juga kerja jadi pekerja cuci piring gitu kan di resto hotel juga, tapi beda hotel, ini lebih bagus guys. Tuh cuci piring gitu ya sama 160, yang ini 160 guys, tapi dapat makan juga, dan makannya enak lagi, lumayan kan. Tuh berapa kali dapat, pokoknya aku dapat sekitar 4.000-an lah, mau 2 juta cuci piring doang. Berapa kali ya aku nggak sampai berapa, nggak tiap hari kerja kok aku terima
kalau dia nggak datang aku gantiin. Terus aku juga dapat kedapatan Chinese New Year juga, jadi aku kedapatan yang sehari tuh aku kerja sejamnya tuh 160.000 kali 8 jam. Berapa tuh ya, 1.200.000-an lah kalau misalnya kerja sehari di situ, lumayan. Terus akhirnya aku dapat kesempatan di suatu hari di bulan Januari itu aku dapat kesempatan buat interview. Akhirnya tuh ada juga. Jadi kalian tuh kalau misalnya di sini nanti susah gitu, kayak belum dapat part time duluan atau masih ketinggalan, tuh jangan sedih guys. Rezeki kalian tuh nggak akan ketuker deh, pasti ada rezekinya. Terus aku interview dan akhirnya aku 10 Februari itu mulai bekerja part time di perusahaan yang sampai sekarang aku magang di sini nih, perusahaan yang sama dari pertama kali aku magang dapat part time dulu. Jadi ada cerita juga sih ini, cerita pahit ya, ada yang kayak pindah-pindah kerjaan, dipecat terus dapat lagi, dipecat dapat lagi gitu. Banyak teman-temanku yang kayak gitu, tapi alhamdulillah nih aku dapat kerjaan sampai sekarang. Dari 10 Februari udah 1 tahun mau setengah, 1 tahun setengah aku kerja di perusahaan ini. Dulu tuh aku kerjanya di Kaohsiung guys, terus aku pindah ke Kenting, pindah cabang gitu. Jadi di sini kalau di companyku ini modelannya ya 160 NT. Tapi kalau misalnya kayak winter atau summer kan lebih dari sebulan ya. Kalau misalnya pas dapat sebulan full tuh aku sebulan 24.000. Kayak hitungannya kan mungkin kalau dihitung 160 NT per jam itu kan lebih banyak, pasti ketemunya 25 apa berapa. Tapi kalau misalnya dapatnya 1 bulan tuh dapatnya cuma 24.000 gitulah. Tapi ya aku ya udahlah, kan juga aku dapat ilmu, aku juga tidak menjadi orang yang sangat produktif. Sini juga Cina aku ya gitu-gitu aja aku ya, jadi ya udahlah, aku juga senang-senang aja kerja di situ. Jadi sampai sekarang aku bertahan di sana. Jadi modelannya gini kan, liburan summer sama winter itu kalian bisa tiap hari kerja ya 40 jam per minggu maksimal. Jadi kalian kaliin aja tuh, misalnya kalau kalian kedapatan libur winter atau libur summer gitu kan, 40 kali 160 dikali 4, 140 dikali 160 dikali 8 dikali 4 tuh sebulan sekitaran 25.000 ya. Kali aja mungkin kalian dapat lembur-lembur gitu, uangnya pasti bakalan lebih banyak. Terus kalau misalnya waktu semester 2, semester 3 gitu kan, itu tuh kuliahku tuh udah mulai cuma kuliah 3 hari. Jadi ada 2 hari tuh libur. Jadi di 2 hari libur itu tuh aku kerja part time guys. Jadi kayak misal Senin Selasa libur, terus aku tuh ya berangkat ke kantor gitu kan. Ya kerja, dari kerjaanku tuh drafter. Awalnya tuh ya kagak ngerti mereka tuh ngomongin apa. Dari yang awalnya Cina aku tuh bener-bener amateur nih levelnya tuh, sampai sekarang tuh, dulu nih aku kalau misalnya diajarin sama kakak-kakakku tuh mereka kayak harus kayak buka Google Translate dulu kayak buat mengerti apa yang mereka maksud. Tapi sekarang mereka ngomongin apa, walaupun aku nggak ngerti detailnya, tapi aku tahu yang mereka suruh tuh apa. At least aku sudah berkembang, yes. Tuh ya nggak bisa bilang advantage juga, tapi ya lumayan lah, nggak amateur dulu tuh Cina aku. Jadi ya berkat company ini juga nih mungkin aku lulus A2 karena Cinanya emang. Jadi lopan itu adalah bos Cina, bahasa Cinanya bos. Lopanku tuh selalu buka kelas Cina setelah aku pulang kerja. Jadi nggak tahu tuh antara dipaksakan belajar Cina atau emang dia pengen ngajarin Cina, jadi ya begitu aja. Jadi aliran dananya sampai hari ini gitu sih. Dan semester 4 ini 4, 5, 6 kan aku bakalan
magang terus, jadi aku 4 gajiku full terus. Dan aku kan dipindah ke cabang lain, dan di cabang lain ini tuh aku dapat another kayak lebih lah untungnya. Aku di sini itu aku dapat penginapan gratis, aku dapat listriknya nggak usah bayar, airnya juga nggak usah bayar, dan gajiku di sini plus 4.000, jadi lumayan banget lah aku di sini. Jadi kalau kalian hitung dari mungkin kalian bisa dari semester liburan winter itu kan, mungkin kalian masuknya nanti juga ketemunya liburan pertama kalian di sini nanti liburan winter. Kalau kalian jadi berangkat ya, ketemunya liburan winter, mungkin ketemunya kalian juga ya hitung aja liburan winter full dapatnya berapa, terus nanti summer nanti terus pas dailynya tuh berapa, waktu daily gitu kalian tuh maksimal 20 jam. Tapi kalau kayak company kayak aku tuh kayak nggak ada lembur gitu kan, jadi cuma kerjanya Sabtu Minggu 16 jam doang. Jadi kadang ada yang dia tuh cari tambahan di Sabtu Minggu gitu. Kayak aku di semester 3 kan, aku tambahan di pabrik gitu, lumayan buat beli airpod, buat jajan-jajan gitu aja lah. Jadi itu di sini kalau kalian bisa bayar tuition apa enggak nanti itu pasti bisa aja, tapi dilihat nanti gaya hidup kalian ketemunya gimana. Sebenarnya kalau buat membiayai kehidupan sehari-hari, buat bayar tuition tuh kalau kalian hidupnya hemat dan pintar mengatur uang tuh bisa guys. Jadi aku mau kasih pesan aja di sini ya, bukan seberapa banyak kalian itu bisa mencari uang di sini tuh masalahnya. Di sini tuh yang penting tuh bagaimana kalian itu menyimpan uang guys. Menyimpan uang itu penting. Bagaimana cara kalian itu memperlakukan uang itu sangat penting. Ya ampun, orang boros kayak aku tuh kalau buat masalah expense-nya aku di mana aja jangan tanya ya guys. Orang beda-beda. Temanku banyak yang di sini ketemunya beli laptop lagi, beli HP lagi, beli barang-barang lagi gitu. Nggak punya uang lah di sini. Tapi emang kalau bayar tuition kerasa aja. Nanti aku punya nih chart expenseku buat education tuh berapa persen, bahkan ya karena emang perbandingannya tuh beda banget gitu kan. Dan di CS kan alhamdulillahnya bisa nyicil, tapi mungkin ada teman-temanku yang harus ngirimin uang ke Indo kan, jadi ya jadinya dikit banget di sini uangnya gara-gara bayar tuition. Tapi bisa kalian tuh sebenarnya, semangat aja guys. Dan ingat kalian di sini tuh kuliah ya tujuannya, jangan kebanyakan kerja. Jadi segitu aja, semoga membantu. See you on the next video. Bye bye.